Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Udayana, program studi Teknik Elektro. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang dimana untuk memenuhi tugas kelompok kami akan merancang sebuah desain gigabit passive optical network di kampus Sudirman. Di sini kami menggunakan bantuan aplikasi Google Earth dan juga aplikasi OptiSystem. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Awan Marcos dengan NIM 15044054040. Lalu nama saya adalah Ibu Sudarma Yoga dengan NIM 17055541002. Lalu yang ketiga ada anggota kami yang bernama I Gusti Ngurah Agung Dwinika Wicaksana dengan NIM 17055410111. Nah, di sini kami untuk gambar ini kami menggunakan bantuan Google Earth yang dimana yang pertama dalam mendesain sebuah GPON, kami untuk OLT-nya ada berada di bagian ini yang dimana ini merupakan gedung GDLN. Lalu dari gedung GDLN akan mendistribusikan ke 4 buah lokasi yang dimana untuk distribusi yang pertama di wilayah berwarna ungu, untuk distribusi kedua di wilayah berwarna biru, distribusi ketiga di wilayah yang berwarna kuning, dan distribusi keempat berada di wilayah yang berwarna oranye. Nah, kita lihat untuk distribusi yang pertama dari GDLN, OLT-nya akan menuju ke psikologi. Nah, dari psikologi ini akan dibagi menjadi dua, satu buah akan melayani gedungnya sendiri, dan lagi satu akan menuju ke teknik, lalu dari teknik akan melayani daerahnya sendiri, lalu dari teknik akan menuju ke pariwisata. Baiklah, lalu untuk distribusi yang kedua di wilayah yang berwarna biru, dari distribusi kedua ini dari GDLN akan menuju ke FISIP lama. Nah, untuk dari FISIP lama ini akan menuju ke FISIP baru. Nah, di FISIP baru ini akan membagi menjadi tiga. Yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, lalu yang kedua akan menuju ke agrokomplek, yang ketiga akan menuju ke pertanian. Lalu yang ketiga, distribusi yang ketiga berada di wilayah yang berwarna kuning, yang dimana wilayah yang berwarna kuning ini terdiri dari gedung FK baru, FK lama, IKM, FKH, dan juga gedung pasca sarjana. Nah, di gedung ini dari GDLN akan menuju ke FK, nanti dari FK akan membagi menjadi 4, yang dimana yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, yang kedua akan menuju ke FKH, yang ketiga akan menuju ke FK lama. Nah, yang di FK lama ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, dan juga yang kedua akan menuju ke gedung ilmu kesehatan masyarakat. Nah, yang keempat akan menuju ke gedung ODP pasca sarjana. Nah, selanjutnya untuk distribusi yang keempat akan menuju ke wilayah warna oranye, yang dimana wilayah ini dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini merupakan zoom in dari distribusi yang keempat, yang dimana dari GDLN, dari fiber yang berwarna merah ini akan menuju ke gedung ini, ODP FEB. Nanti dari sini akan dibagi menjadi dibagi menjadi 4. Yang pertama menuju melayani gedungnya sendiri, lalu yang kedua menuju ke daerah timur, melayani gedung BJ dan juga gedung ekonomi ekstensi, lalu ke bawah atau ke selatan melayani gedung BM, lalu ke barat akan melayani gedung BI, MM, dan juga gedung BH. Nah, selanjutnya kita lihat simulasi menggunakan OptiSystem. Baiklah, ini merupakan simulasi menggunakan OptiSystemnya. Di sini setiap fiber optik mendesain rancangan akan memerlukan transmitter, media, dan juga receiver. Nah, di transmitter ini kita lihat spesifikasinya, yang dimana untuk kelompok kami menggunakan frekuensi dengan nilai 1552,52 nanometer, lalu dengan power 5 dBm. Lalu dengan bitrate 2,488 gigabit per second. Nah, di OptiSystem ini kami menggunakan
kami menggunakan 2 buah jalur, yang dimana jalur terdekat dan jalur terjauh. Nah, untuk jalur terdekatnya ini kami berada di psikologi, yang dimana di psikologi ini dari GDLN dibagi 4, satu buah menuju ke psikologi, yang dimana di psikologi ini dibagi menjadi 2, satu buah ke teknik dan satu buah ke melayani gedungnya sendiri. Nah, di gedung psikologi ini akan membagi menjadi 4, yang dimana satu buah lantai akan dibagi menjadi dua buah ONT. Baiklah, kita run untuk kita sambil tunggu. Untuk di ONT psikologi kita lihat bear analyzer-nya. Nah, dari bear analyzer ini kita mendapatkan hasil seperti berikut. Dari berdasarkan eye diagramnya, kita show eye diagram. Di sini kita lihat bahwa tidak terlalu terdapat distorsi yang terjadi sehingga eye diagramnya masih sangat mulus atau masih sangat bagus. Lalu kita lihat bit error rate-nya, yang dimana dengan bit error rate min 270, yang dimana di sini dengan bit error rate-nya ini sangat bagus, yang dimana berdasarkan standarnya minimal 1 pangkat 1 kali 10 pangkat min 12 dengan key faktornya adalah 35, yang dimana 35 ini sudah sangat bagus juga, yang dimana minimalnya key faktornya adalah 6. Lalu selanjutnya kita menuju ke ODP ekonomi yang merupakan ODP terjauh, yang dimana ODP ekonomi ini menuju ke gedung ekonomi. Nanti gedung ini akan membagi menjadi 4. Di sini untuk jarak terjauhnya kami patok di jarak menuju di daerah timur, yang dimana menuju gedung BJ. Nah, gedung BJ ini akan menuju ke gedung ekstensinya atau gedung BL-nya. Nah, di gedung BL ini terdiri dari 4 lantai, sehingga kita membaginya dengan power splitter 1:4. Lalu di masing-masing lantai kita pasang power splitter 1:2, yang mana masing-masing power splitter akan melayani satu buah ONT. Kita lihat dengan bear analyzer. Baiklah, hasilnya sudah seperti ini. Kita lihat bahwa eye diagramnya terdapat distorsi yang cukup tinggi, yang berada di daerah 1 dan juga di nolnya. Tapi jika kita perhatikan dengan seksama, distorsi yang tertingginya berada di bit 1-nya. Lalu di bit error rate-nya kita mendapatkan hasil 1,07 pangkat min 14, yang dimana dengan hasil seperti ini kita masih dapat mentoleransi bit error rate-nya. Dengan key factor 7,6, dengan minimalnya adalah 6, maka dari key factor ini sudah cukup bagus. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami harapkan adanya komentar dan ada masukan. Jika ada masukan, tolong dimasukkan di kolom komentar yang di bawah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.